Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Kade Evan Krisnadi Surya, absen 13. Dan ini kawan saya. Gusti Kade Murah Cianadi Putra, absen 5. Nah, kami berdua dari X dulu akan membahas sejarah tentang salah satu tokoh, yaitu Tatang Koswara. Nah, pastinya kalian tahu dong siapa itu Tatang Koswara. Nah, Tatang Koswara merupakan salah satu legenda sniper asal Indonesia yang lahir pada tanggal berapa sih? 12 Desember 1946, sekitaran segitu. Dan beliau ini lahir di Bandung. Di Cibaduyut tepatnya. Cibaduyut tepatnya. Ya. Ya. Nah, untuk kisahnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Murah. Nah, di masa kecil Tatang Koswara ini, dimulai dari masa kecil ya. ya, dia itu sama sekali nih gak ada niatan untuk masuk jadi anggota TNI. Dia ini malah hobinya itu dari kecil main bola. Oh, kayak anak-anak umumnya ya? Iya, main bola pada anak umumnya. Sampai dia itu mengikuti salah satu kejuaraan sepak bola. Dia menjuarai kejuaraan tersebut. Lalu ia mengenal yang namanya perwira dandim. Oh, artinya gini nih sekarang. Dia kan pemain bola yang mana? Ya. Juara sepak bola. Iya. Nah, cuma gara-gara mengenal ini dandim ini kok bisa gitu loh dia tiba-tiba jadi militer. Itu gimana? Coba dilanjut dulu. Ya. Dan selang beberapa hari setelah ia mengenal perwira dandim ini, si Bu Tatang Koswara ini meminta si Tatang ini untuk mengantar adiknya mengikuti tes TNI, di mana pada saat itu ia secara tidak sengaja bertemu lagi nih sama perwira dandim ini. Adiknya juga jadi TNI gitu. Iya, adiknya yang sebenarnya niat dari awal ingin jadi TNI. Nah, di sini perwira dandim ini mengajak juga ikut si Tatang ini untuk mau menjadi bagian dari anggota TNI. Dan setelah itu Tatang merasa bingung, dia ingin jadi TNI atau enggak. Dan beberapa hari kemudian dia berpikir untuk mau mengikuti tes itu, dan dia menyiapkan beberapa berkas-berkas untuk masuk menjadi anggota TNI. Dan yang anehnya ini, si adiknya Tatang yang dari kecil niatan dah pengen jadi TNI, pokoknya niat banget jadi anggota TNI. Gak lulus. Iya, nggak lulus malah dia jadi anggota TNI. Dan si Tatang ini yang dari kecilnya hobinya cuma main bola, nggak ada niatan jadi TNI, malah lulus dan keterima menjadi salah satu bagian anggota TNI. Akhirnya dia melalui pelatihan gitu kan? Ya, bertahun-tahun menjalani latihan, sekitar 1 sampai 2 tahunan. Dia itu dilatih berenang dan juga menembak. Dia itu menjadi salah satu yang paling unggul di antara teman-temannya. Oh, ya. Ini latihan secara fisiknya nih. Iya, latihan secara berkala dan bertahap gitu. Kalau nggak salah dia dilatih sama yang namanya Green Berets ya? Ya, di Green Berets dia pernah dilatih dan sama Kapten Colway. Sini aku akan cerita sedikit, di mana pada tahun 1974 sampai 1975 dia bersama 7 rekannya dilatih di Green Berets, tepatnya di Amerika Serikat, di mana pada saat itu dia dilatih sekitar 2 tahun. Dan dia juga disinilah bakatnya dia mulai muncul. Dia menjadi penembak itu dilatih dengan jarak yang pertama itu 300 meter, yang kedua itu di jarak 600 meter, dan yang ketiga itu di jarak sekitar 900 meter. Di sini nih bakatnya si Tatang mulai kelihatan. Ya secara bertahap dulu ya. Ya, Pelatihnya. ya sama Kapten Colway namanya waktu itu dia. Mari kita lanjut lagi nih ke dimana kan si Tatang ini sudah dilatih oleh Komandan Colway. Ya. Dia yang pastinya dia udah mengikuti Berbagai pelatihan, ya, kan? berbagai pelatihan dan pasti udah bisa mengikuti tugas militer. Ya. Nah, kalau dari yang saya tahu dari berbagai sumber nih, misi pertamanya Tatang itu dia menghancurkan 4 tumpuan utama atau kekuatan utama dari musuh. Iya, Nah, musuhnya itu adalah organisasi Fretilin. Ya, Kalau nggak salah, pemberontak dari Timur-Timur. 4 tumpuan utama itu, pertama tentu saja ada sniper musuh. Ya. Itu pasti dihancurkan. Kedua, operator penyiar radio. Ya. Nah, yang ketiga ini terkenal nih, dia membunuh komandan dari musuh itu. Ya.
Dan yang terakhir adalah pembawa senjata otomatis. Itu pasti merugikan TNI banget ya kalau Iya. senjata otomatis itu berat. Nah, kemudian misi keduanya nih, ya siapa juga yang nggak tahu ini misi yang paling terkenal sih, pasti dari Tatang. Dia membunuh 50 orang dengan 50 peluru, enggak, lebih tepatnya 49 peluru, karena satu pelurunya ia sisakan untuk membunuh dirinya sendiri. Tapi saya respect sih ya, dimana dia tuh lebih baik membunuh dirinya sendiri daripada ditangkap dan diinterogasi oleh pihak musuh. Ya. Coba kira-kira bisa dilanjut nggak nih ceritanya? Saya udah sampai segitu aja. Iya, jadi dia itu diberi tugas khusus bersama letnan, salah satu temannya itu menjadi Letnan Ginting namanya, baru saya ingat ya. Letnan Ginting disuruh menjadi sniper untuk membasmi pasukan Fretilin. Dia itu pertama itu yang dia lakukan itu mencari posisi agar tidak diketahui musuh. Dia itu berada di ketinggian di tebing yang sangat curam, lalu di sana dia menghabisi pasukan musuh yang totalnya dia menghabisi 49 pasukan musuh dan menyisakan satu peluru untuk dirinya sendiri jika keadaan darurat dan jika dia diketahui oleh musuh itu. Dia di sana dan bagaimana Letnan Ginting ini sangat terpukau oleh dia tidak bisa berkata apa-apa. Iya, tidak bisa berkata-kata karena dia terpukau oleh kehebatan sniper si Tatang ini, dimana pada saat dia menembak pasti selalu kena, dan yang mengejutkannya lagi pasti kenanya itu di bagian kepala. Bagian manapun yang dia inginkan. Gitu. Ya, bagian mana yang dia tembak pasti tidak ada yang meleset. Nah, sampai sana tuh ceritanya. Nah, habis itu ada misinya lagi nih, di mana dia tuh menyerbu langsung ke dalam benteng musuh. Ya, melawan 30 orang. Itu gimana ceritanya? Kalau yang itu waktu dia masuk itu ke dalam medan pertempuran itu, dia ingin menghabisi komandan musuhnya, lalu tanpa dia sadari keberadaannya dia itu diketahui oleh pasukan musuh, dan waktu itu sekitar 30 pasukan musuh itu mengetahui keberadaannya, dan dia dikejar dan dikepung dan ditembak secara membabi buta oleh pasukan musuh, dan terkenalah si Tatang ini terkena tembakan di bagian kakinya. Oh ya, kalau itu saya tahu. Oh, sorry. Habis itu dia mengasingkan diri ya? Ya, agar pokoknya dia itu agar aman gitu, tidak diketahui oleh pasukan Fretilin. Dia mengasingkan diri di hutan, hanya aktif pada malam hari aja. Lalu dia tidak makan apapun yang ada di hutan, dan setelah beberapa bulan kemudian pasukan TNI mengetahui keberadaannya, lalu dia baru dikembalikan ke markas TNI. Ya, sampai dia itu menyimpan semua kisah tentang kejadian yang dia alami, pokoknya semua deh kisah-kisah selama ia pertempuran. Dia menyimpan hal itu dengan rapat-rapat sampai istri dan anaknya tidak mengetahui bahwa si Tatang ini dia adalah seorang sniper. Apa alasannya tuh? Kenapa dia menutupi semua rahasia? Ya, dia menutupi semua rahasia tentang dirinya karena dia takut jika dia menceritakan hal itu pada istri dan anaknya tahu, dan dia menceritakan ke masyarakat atau orang lain, dan orang lain tahu, kan jadinya pasukan pemberontak musuh dengan gampang mengetahui identitas dirinya. Dia demi keamanan bersama. Ya, demi keamanan bersama. Dan akhirnya juga nih, akhir cerita ini, di tahun 2000 terbitlah buku Sniper Training and Weapon. Training Tactic and Weapon. Ya, karya Brooke-Smith, dan memasukkan nama Tatang Koswara menjadi 14 sniper hebat dunia. Sampai segitunya dong. Iya. Prestasi dari beliau ini, si Tatang Koswara ini. Nah, aku nggak kebayang sih ya seberapa hebatnya. Iya, aku juga nggak kebayangin gimana hebatnya si Tatang ini sampai dia rela nggak menceritain itu sama anak dan istrinya. Gimana perjuangannya dia dalam melawan
pemberontak Iya, dan tuh. melawan pasukan Freddy Fredilin dan sampai dia nggak cerita semua kejadian itu sama anak dan istrinya itu kali. Gila sih. Iya. Ya, jadi cerita dari tentang Koswara ini segitu saja dari kami berdua. Dan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang kami perbuat. Nah, jadi kita bisa ambil hikmah dari cerita tersebut bahwa Tatang Koswara ini sangat mencintai tanah air dan rela berkorban demi negara. Demi bangsa dan negara. Padahal tujuan awal dia bukan ingin menjadi militer, tapi ingin menjadi pemain bola. Tapi mungkin karena Jalan hidupnya dia ya, memang harus begitu sih kayaknya ini. Ya. seperti itu. Ya, jadi terima kasih atas Setelah- perhatiannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Om Santi 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 Om.